Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama dengan saya. Begini bunyi firman Tuhan. Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan sampai dekat Betel. Tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, dan tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kambing, domba, kawanan lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah, engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lembah itu sampai ke Zoar, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Layangkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seorang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun dapat dihitung. Pergilah, jalani negeri itu baik panjang maupun lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari kitab Kejadian pasal 13 hari ini, ternyata ada beberapa fakta yang menarik yang dapat kita pelajari bersama di masa kini. Kalau kita melihat teks ini dari konteks keluarga, setiap komunitas, organisasi, perusahaan atau tempat kerja, gereja maupun keluarga tidak luput dengan namanya masalah atau konflik. Pasti semuanya punya. Masalah bisa jadi alat untuk seorang atau perusahaan jadi lebih kuat dan menemukan jalan keluarnya. Namun juga masalah bisa juga membawa kehancuran dan tidak menemu jalan keluarnya. Tergantung kepada seorang, perusahaan atau keluarga mempunyai keahlian atau kecakapan dalam menyelesaikannya atau tidak. Karena tidak semua orang punya kemampuan mengatasi konflik atau mengatasi masalah itu dengan baik. Nah, hari ini kita belajar bersama dari Abram. Ada dua saja dari beberapa langkah bagaimana cara Abram menyelesaikan masalah. Begini Abram menyelesaikan masalahnya. Langkah yang pertama, Abram tahu akar permasalahannya apa. Itu kita bisa lihat dari pasal 13 ayat 4 sampai 7. Lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus. Ini adalah kelebihan Abram yang patut kita teladani di masa kini dalam menyelesaikan masalah. Apakah itu di dalam keluarga, apakah masalah itu di perusahaan, komunitas, dan lain sebagainya yang saat ini sedang kita hadapi dimanapun kita berada. Kita harus tahu apa akar masalah utamanya dari setiap konflik yang kita alami, atau apapun masalah orang lain yang ingin kita selesaikan. Kalau kita belum tahu serta mengecek benar dan pasti akar masalah dari sebuah konflik atau persoalan, ingat, jangan pernah bicara dan jangan pernah ikut campur, apalagi menghakimi sebelum tahu kebenarannya. Karena jatuhnya nanti fitnah dan pencemaran nama baik.
Nah, kalau sudah begini, masuknya dalam hukum pidana, pasal 311 KUHP dan pasal 310 ayat 1 dan 2 dan pasal 27 ayat 3. Hukumannya penjara dari 1 tahun paling minim dan maksimal 4 tahun. Dendanya bisa mencapai 750 juta. Maka dari itu, hari ini saya dan saudara semuanya diingatkan untuk mengetahui terlebih dahulu akar dari sebuah permasalahan. Ini adalah hal yang paling mendasar dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena kalau tidak, kita akan mendapat banyak masalah baru. Dan masalah itu akan banyak muncul juga hal-hal yang baru yang membuat masalah lebih runyam lagi. Lihatlah, seringkali kita tidak tahu dengan akar masalah sebuah persoalannya. Dan kemudian kecenderungan kita adalah cepat atau mudah sekali terpengaruh dengan sumber informasi yang pertama kali kita dengar, tanpa kita menyaring terlebih dahulu atau mendengar dengan baik dari sisi yang kedua. Lihat cara Abraham menyelesaikan masalah tersebut. Dia mendengar kedua-duanya dengan tidak memihak kepada siapapun dan kemudian membedah lebih dalam akar masalahnya. Dan ternyata didapatilah letak masalahnya. Ada pada ternak dombanya, ada pada ternak kambingnya, ada pada ternak lembu yang semakin banyak. Dan ditemukan juga bahwa ternyata lahan yang mereka miliki semakin kecil, yang mengakibatkan pertengkaran antara gembala Abraham dan gembala Lot. Maka dari itu Abraham mengambil sikap yang bijak dalam menyelesaikan masalah keluarganya, tanpa menyakiti dan tanpa emosi. Nah, fakta yang menarik dari kisah Abraham ini adalah ketika kita menyelesaikan masalah dalam keluarga, kita harus tahu kebenarannya dari akar suatu permasalahan. Maka masalah itu akan menemukan jalan keluarnya. Jadi yang perlu kita ingat sebagai umat Tuhan di masa kini, ketika mau menyelesaikan masalah, mau menyelesaikan konflik, ingat harus tahu terlebih dahulu akar permasalahannya apa. Yang kedua, bagaimana Abraham menyelesaikan masalahnya? Abraham mengutamakan perdamaian. Itu kita bisa lihat dari pasal 13 ayat 8-9. Lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Segala permasalahan dan konflik kalau dilihat dari tujuannya untuk berdamai atau perdamaian, pasti bisa selesai dengan damai. Pasti bisa selesai dengan sejahtera, tanpa meninggalkan bekas luka dan dendam dalam hati di antara kedua belah pihak. Namun, jika masalah atau konflik itu dilihat dari tujuannya didasari dengan kebencian, didasari dengan kemarahan, didasari dengan hasutan, didasari dengan ketidaksukaan, didasari dengan iri hati dan unsur kepentingan lainnya yang membuat kita semakin keras kepala, maka masalah itu tidak akan selesai dan tidak akan menemukan jalan keluarnya, dan malah akan melebar kemana-mana. Lihatlah contoh Abraham, dia mengusulkan perdamaian ketika ada masalah. Dia mengusulkan perdamaian di tengah-tengah masalah. Dia menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan dengan rendah hati mengusulkan pemisahan untuk mengakhiri pertikaian, menegaskan bahwa mereka adalah saudara. Dan contoh kerendahan hati Abraham adalah dengan menghormati terlebih dahulu kepada Lot, dengan memberi hak memilih kepada Lot bagian tanah mana yang diinginkannya untuk ditempati. Lihatlah sikap mengalah bukan berarti sikap kalah yang ditunjukkan oleh Abraham kepada keponakannya Lot yang patut kita contoh di masa kini. Mungkin bagi kita bahwa Abraham rugi banyak dan semestinya dia sebagai yang dituakan tidak perlu melakukan hal tersebut karena akan mengalami kerugian yang banyak. Dan nyatanya dari semua keputusan yang Abraham buat, tidak ada suatu apapun yang rugi dari Abraham ketika dia mengutamakan perdamaian. Malah sebaliknya, Abraham semakin diberkati Allah dan disertai Allah. Inilah upah dari seorang yang cinta perdamaian. Jadi pesan moralnya bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini adalah ketika kita menghadapi konflik atau permasalahan dengan pribadi atau dengan orang lain, utamakanlah perdamaian. Maka masalah akan menemukan jalan keluarnya dan selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari kitab Kejadian pasal 13 bahwa ketika kami menghadapi konflik atau menghadapi masalah dengan siapapun, ajar kami memiliki karakter seperti Abraham yang tahu akar masalahnya terlebih dahulu dengan baik dan benar, serta mengutamakan perdamaian. Mari Tuhan pimpin kami umat-Mu agar kami dapat meresponi firman Tuhan dengan baik dan benar di setiap tingkah laku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.